Dalam hitungan primbon Jawa kuno, weton pon bukanlah weton sembarangan. Ia lahir dari pertemuan hari dan pasaran yang membawa energi bumi, keteguhan batin, serta daya tarik rezeki yang tersembunyi namun sangat kuat. Banyak orang weton pon hidupnya terlihat biasa saja di awal, bahkan sering diremehkan, dianggap lambat, atau kurang bersinar. Namun primbon menegaskan, justru di sanalah rahasia besarnya tersimpan. Weton pon ibarat pohon besar yang akarnya menghujam dalam tanah, tidak terlihat di permukaan, tetapi semakin dalam akarnya, semakin kokoh dan subur buah yang akan dihasilkan. Rezeki orang pon jarang datang secara gaduh, tidak suka pamer, tidak muncul tiba-tiba dalam bentuk keberuntungan kosong. Rezekinya datang melalui takdir yang bergerak diam-diam, mengatur jalan hidup sedikit demi sedikit. Dalam kitab primbon disebutkan, wong weton pon iku gendong banda saka alam, nanging ora bakal katon sadurunge wayahe. Artinya, pemilik weton pon membawa kekayaan dari alam semesta, namun kekayaan itu tidak akan tampak sebelum waktunya tiba. Inilah sebabnya mengapa banyak weton pon mengalami fase hidup yang penuh ujian, kerja keras tanpa hasil instan, usaha yang terasa lambat, bahkan sering melihat orang lain melesat lebih dulu. Namun semua itu bukan hukuman, melainkan proses pematangan rezeki. Ketika pintu takdir weton pon mulai terbuka, tanda-tandanya sering tidak disadari. Awalnya hanya berupa perubahan kecil, pikiran menjadi lebih tenang, keberanian muncul tanpa sebab jelas, atau muncul dorongan kuat untuk mengambil langkah baru. Inilah saat energi pon mulai aktif. Dalam fase ini, alam semesta mulai menggeser orang, peluang, dan kejadian agar mendekat pada pemilik weton pon. Primbon mengingatkan, saat fase ini datang, weton pon tidak boleh meremehkan diri sendiri. Karena justru keraguan batinlah yang paling berbahaya. Jika weton pon berani melangkah meski dengan langkah kecil, maka satu pintu akan membuka pintu lainnya. Rezeki tidak datang dari satu arah saja, melainkan berlapis dan saling menyambung. Inilah awal mula takdir besar itu bergerak. Bukan ledakan sesaat, melainkan gelombang rezeki yang tak bisa dihentikan. Weton pon dikenal dalam primbon sebagai weton yang berwatak tenang, tidak tergesa-gesa, dan jarang bersuara keras. Namun justru di balik ketenangan itulah tersimpan kekuatan rezeki yang sulit ditandingi. Orang pon bukan pemburu keberuntungan instan, melainkan pengumpul rezeki jangka panjang. Karakter utama weton pon adalah sabar, telaten, dan kuat menahan godaan. Ia mampu melihat peluang ketika orang lain sibuk mengejar hasil cepat. Dalam dunia bisnis dan keuangan, sifat inilah yang menjadikan weton pon sangat berbahaya, dalam arti positif. Ketika orang lain boros saat mendapat uang, weton pon justru berpikir bagaimana uang itu bisa berkembang. Primbon menyebutkan, wong pon kuat nyimpen bandha, luwih kuat tinimbang goleki. Artinya, weton pon lebih kuat dalam mengelola dan menjaga rezeki dibanding sekadar mencarinya. Inilah sebabnya banyak orang pon yang akhirnya menjadi penopang ekonomi keluarga, bahkan menjadi sumber rezeki bagi lingkungannya. Karakter rezeki weton pon juga unik. Uang sering datang dari arah yang tidak disangka. Bisa dari relasi lama, dari orang yang dulu diremehkan, atau dari peluang kecil yang dianggap sepele oleh orang lain. Namun weton pon memiliki naluri alami untuk membaca nilai tersembunyi dari peluang tersebut. Dalam bisnis, weton pon cocok berada di posisi pengelola, pemilik, pengembang, penjaga aset. Ia mungkin bukan yang paling cepat memulai, tetapi ketika sudah berjalan, sangat sulit dihentikan. Rezekinya mengalir pelan, lalu melebar, lalu menyebar ke banyak sumber sekaligus. Namun primbon juga mengingatkan, karakter tenang weton pon bisa berubah menjadi kelemahan jika terlalu banyak menunda. Karena itu, ketika hati sudah mantap dan pikiran terasa jernih, itulah tanda bahwa energi rezeki sedang aktif penuh. Jika weton pon berani memadukan ketenangan dengan keberanian, maka uang, bisnis, dan peluang akan datang dari segala arah tanpa bisa ditolak. Dalam primbon Jawa,
Weton Pon dikenal sebagai weton yang tidak kekurangan jalan rezeki. Hanya saja jalurnya sering tersembunyi dan tidak langsung terlihat. Rezeki weton Pon jarang datang lewat satu pintu besar sejak awal, melainkan dibukakan melalui banyak pintu kecil yang saling terhubung. Jika satu pintu berani dibuka, maka pintu lain akan mengikuti. Weton Pon memiliki kecocokan kuat dengan bisnis yang berbasis kepercayaan, ketekunan, dan kesinambungan. Ia bukan tipe pemburu keuntungan cepat, melainkan pembangun fondasi. Dalam kitab Primbon disebutkan bahwa orang Pon diberi kelebihan berupa rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap uang, sehingga uang merasa betah berada di tangannya. Jalur bisnis yang paling mudah mengalirkan rezeki bagi weton Pon antara lain usaha jasa, perdagangan, pengelolaan aset, bisnis online berbasis konsistensi, serta usaha yang diwariskan atau dilanjutkan dari orang lain. Menariknya, weton Pon sering mendapatkan peluang bukan dari iklan besar atau promosi keras, melainkan dari obrolan ringan, pertemuan tidak sengaja, atau permintaan tolong dari orang lain. Primbon menyebut keadaan ini sebagai rezeki sing digawa wong liya, nanging dadi duwe ke wong Pon. Artinya, rezeki itu datang lewat tangan orang lain, namun berakhir menjadi milik weton Pon. Karena itulah, menjaga hubungan baik dan kepercayaan adalah kunci utama. Sekali weton Pon dipercaya, maka pintu rezeki akan terbuka terus-menerus. Ciri unik lainnya, ide bisnis weton Pon sering muncul saat batin sedang tenang, ketika sedang diam, merenung, atau bahkan sebelum tidur. Ide tersebut terasa sederhana, namun jika dijalankan dengan tekun, mampu berkembang menjadi sumber uang besar. Banyak weton Pon yang sukses justru karena berani menekuni sesuatu yang awalnya diremehkan orang lain. Jika weton Pon mampu memadukan kesabaran, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang kecil, maka uang tidak hanya datang dari satu arah, melainkan menyebar dari berbagai sumber sekaligus. Disinilah letak kekuatan sejati weton Pon, rezeki yang saling menyambung dan sulit diputus. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki besar tidak pernah datang tanpa tanda. Terlebih bagi weton Pon, alam semesta selalu memberi isyarat terlebih dahulu sebelum pintu rezeki dibuka lebar. Sayangnya, banyak orang Pon tidak menyadari tanda-tanda ini karena terlihat sepele dan dianggap kebetulan. Salah satu tanda paling kuat adalah perubahan batin. Weton Pon yang biasanya ragu, tiba-tiba merasa lebih yakin dan tenang dalam mengambil keputusan. Pikiran menjadi jernih, emosi stabil, dan rasa takut akan kegagalan mulai berkurang. Inilah pertanda bahwa energi rezeki sedang mendekat. Tanda berikutnya adalah pertemuan yang berulang. Orang-orang dari masa lalu muncul kembali, atau nama tertentu sering teringat tanpa sebab. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tali rezeki yang sedang disambungkan ulang. Tidak jarang, rezeki besar justru datang dari orang yang dulu dianggap tidak penting. Selain itu, weton Pon sering mengalami kejadian kecil yang terasa aneh namun positif. Barang lama tiba-tiba laku, hutang lama terbayar, atau peluang muncul saat sedang tidak mencarinya. Bahkan mimpi tertentu, seperti melihat air jernih, cahaya terang, atau menerima sesuatu, dipercaya sebagai isyarat rezeki yang mendekat. Primbon menegaskan, nalika tanda wis katon, aja ragulan aja mundur. Artinya, ketika tanda sudah muncul, jangan ragu dan jangan mundur. Keraguan pada fase ini bisa membuat aliran rezeki melambat atau berpindah arah. Weton Pon justru diminta berani melangkah dengan penuh keyakinan, meski langkah itu terasa kecil. Jika tanda-tanda ini disambut dengan niat baik dan tindakan nyata, maka rezeki besar akan datang secara bertahap namun pasti. Bukan hanya uang, tetapi juga ketenangan, kepercayaan, dan kestabilan hidup. Inilah momen ketika weton Pon mulai merasakan bahwa uang dan peluang datang dari segala arah tanpa diminta. Primbon Jawa selalu menegaskan bahwa rezeki besar bukan hanya soal menarik keberuntungan, tetapi juga tentang menjaga agar alirannya tidak terputus. Khusus bagi weton Pon, terdapat pantangan-pantangan yang terlihat sepele, namun jika dilakukan terus-menerus,
mampu menutup pintu rezeki secara perlahan tanpa disadari. Pantangan pertama adalah meremehkan peluang kecil. Weton Pon sering diuji melalui hal-hal sederhana, tawaran kerjasama kecil, proyek sampingan, atau kesempatan yang terlihat tidak menguntungkan di awal. Primbon menyebut bahwa rezeki besar Weton Pon justru tumbuh dari sesuatu yang kecil dan stabil. Saat peluang kecil diabaikan, alam semesta menganggap Weton Pon belum siap menerima yang lebih besar. Pantangan kedua adalah terlalu banyak bercerita sebelum hasil nyata terlihat. Energi Weton Pon sangat sensitif terhadap ucapan. Ketika rencana diumbar sebelum matang, getaran rezeki bisa melemah. Dalam Primbon tertulis, Banda sing durung dadi, aja disebar marang angin. Artinya, rezeki yang belum menjadi milik, jangan diumbar kemana-mana. Diam, bekerja, dan membuktikan jauh lebih kuat bagi Weton Pon dibanding berbicara. Pantangan berikutnya adalah menunda keputusan saat hati sudah mantap. Weton Pon sering diberi intuisi yang tepat. Namun sifat terlalu hati-hati bisa berubah menjadi penghambat. Menunda bukan berarti bijak jika tanda-tanda sudah jelas. Dalam fase tertentu, menunda sama artinya dengan menolak rezeki yang sudah mengetuk pintu. Selain itu, Weton Pon sangat pantang mengingkari janji, terutama yang berkaitan dengan uang dan tanggung jawab. Sekali kepercayaan rusak, aliran rezeki bisa macet lama. Karena rezeki Weton Pon banyak datang melalui jalur kepercayaan, maka kejujuran adalah kunci hidupnya. Pantangan terakhir dan paling berbahaya adalah meragukan diri sendiri. Primbon menegaskan bahwa musuh terbesar Weton Pon bukan orang lain, melainkan keraguan batin. Saat Weton Pon mulai merasa tidak pantas kaya atau takut gagal, saat itulah energi rezeki melemah. Selama Weton Pon mampu menjaga diri dari pantangan-pantangan ini, maka rezeki yang datang tidak hanya besar, tetapi juga bertahan lama dan berlipat ganda. Wahai pemilik Weton Pon, Primbon Jawa menutup perjalanan ini dengan sebuah sabda yang dalam. Rezeki besar tidak datang untuk mereka yang tergesa, tetapi untuk mereka yang siap secara batin dan tindakan. Jika engkau telah melalui fase hidup yang berat, sering merasa tertahan, atau seperti berjalan di tempat, itu bukan kegagalan. Itu adalah masa pengumpulan tenaga rezeki. Primbon menyebut bahwa pada titik tertentu, Weton Pon akan memasuki fase yang disebut panen urip, masa di mana hasil dari kesabaran, ketekunan, dan luka batin mulai terbayar satu persatu. Rezeki tidak datang sebagai kejutan kosong, tetapi sebagai jawaban dari perjalanan panjang yang pernah dilalui. Dalam fase ini, uang tidak hanya datang dalam bentuk materi. Ia datang sebagai ketenangan pikiran, relasi yang tepat, kepercayaan orang lain, dan peluang yang terasa mengalir tanpa dipaksa. Banyak Weton Pon yang akhirnya menjadi penopang keluarga, penggerak usaha, bahkan tempat bergantung bagi orang lain. Primbon Jawa menegaskan, nalika wayahe tekan, wong pon ora mung nampa rezeki, nanging dadi dalane rezeki. Artinya, saat waktunya tiba, Weton Pon bukan hanya menerima rezeki, tetapi menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Inilah tanda bahwa Weton Pon telah naik tingkat dalam perjalanan hidupnya. Jika saat ini engkau merasakan dorongan kuat untuk berubah, membangun usaha, memperbaiki hidup, atau mengambil keputusan besar, jangan abaikan. Itu adalah panggilan takdir. Rezeki besar tidak lagi berada jauh di depan, melainkan sedang bergerak mendekat dari segala arah. Tutup Primbon ini dengan keyakinan. Jangan terburu-buru, jangan ragu, terus melangkah, sekecil apapun langkahmu. Karena bagi Weton Pon, satu langkah yakin hari ini bisa membuka pintu rezeki bertahun-tahun ke depan. Jika kamu pemilik Weton Pon, tuliskan di kolom komentar, rezeki Pon terbuka, sebagai penguat sugesti dan doa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar Sabda Jawa dan Primbon Rezeki terus mengalir ke hidupmu. Salam rezeki lancar. Salam Wong Pon.